Shalom Bapak Saudara. Saya percaya semua kabarnya baik-baik. Sekalipun menurut rencana seharusnya kita mulai hari ini sudah kita ibadah secara offline, yang artinya kita ibadah bersama-sama di gereja. Namun satu hal, kemarin kami dapat informasi dari Bapak Pembina dari pusat bahwa kita disarankan bersabar dulu untuk sementara waktu, dikarenakan COVID ini di beberapa daerah masih tetap bertambah, sehingga hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara online, Bapak Saudara. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan sehingga pengurapan Allah terjadi bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kalau boleh kami masuk di bulan yang ke-7 di tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Sekalipun masalah yang kami hadapi dalam COVID-19 ini Bapa di surga, tapi kami percaya Tuhan punya maksud di setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, berilah firman-Mu ya Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Bapak Saudara, yang saya bacakan hanya 3 saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti, mulai 23 sampai 31. Saya baca 3 ayat yang menjadi pokok atau inti dari khotbah saya pada pagi hari ini. Di ayat 24 dikatakan begini Bapak Saudara. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat yang ke-28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Lanjut ayat 30 Bapak Saudara. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan saya kasihi, tema khotbah saya pagi hari ini adalah semakin dijepit, semakin melejit. Bapak Saudara, tujuan tema daripada firman Tuhan pagi hari ini, makin dijepit, makin melejit adalah yang pertama, jemaat mampu memberi respon yang benar dan mengambil makna dari setiap masalah hidup. Apapun masalah kita, Bapak Saudara, tapi penekanan khotbah pagi hari ini, kita bisa meresponi dan mengambil makna dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Saudara, jemaat mampu untuk menggunakan masalah sebagai batu loncatan dan kehidupannya. Yang masalah itu boleh juga bagi kita menjadi batu loncatan untuk naik ke tempat lebih tinggi, atau bicara the next level, saudara Tuhan. Ya, yang ketiga, jemaat bisa mengatakan bahwa di balik setiap masalah, setiap persoalan, Tuhan selalu siap memberikan kepada kita pertolongan, saudara, atau jalan keluar bagi setiap masalah kita. Oh saudara, kita melihat daripada Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 ini, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami namanya kesulitan, masalah, pergumulan hidup. Tetapi usaha Tuhan di sini katakan bahwa pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini bisa Tuhan pakai untuk menguji kita. Diuji
kemampuan kita atau iman kita. Maka Tuhan minta kepada kita tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya. Dan juga dikatakan di sini menguji kita. Dan untuk apa tujuan terkait Tuhan? Untuk mendewasakan kerohanian kita sebagai percaya. Dan oleh sebab itu Tuhan di sini sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan. Pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara Tuhan, bahwa hari ini ada 3 cara yang saya pelajari dalam Alkitab melalui firman Tuhan ini. 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. 3 itu antara lain, yang pertama adalah bahwa cara yang pertama, andalkan kuasa Allah. Yang kedua, saudara Tuhan, andalkan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Yang ketiga, andalkan mujizat Allah. Di 24 tadi kita baca di surat Tuhan jelas bahwa dikatakan di situ dalam ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru. Berarti di sini Tuhan, mereka mengandalkan kuasa Allah. Saat mereka mendapat tekanan, bahwa dikatakan oleh Tuhan bahwa kemampuan mereka, kemampuan sebagai manusia terbatas. Jadi kita perlu untuk mendapat jalan keluar, dikatakan di sini, mari kita andalkan kuasa Allah. Itu ayat 24 tadi kita baca. Artinya sama Tuhan di sini bahwa Tuhan kita yang kita sembah Allah pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, atas bumi dan segala isinya. Semua takluk, semua tunduk kepada kuasa Allah. Sehingga saat kita dikatakan menghadapi persoalan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah. Untuk apa, saudara? Untuk menolong kita. Karena kita percaya Allah kita lebih besar dari masalah kita. Allah kita lebih besar dari persoalan hidup kita. Dan apapun yang menimpa hidup kita, Tuhan. Maka yang pertama dikatakan di sini, mari kita andalkan Tuhan. Yang kedua, yang 28 tadi kita baca di situ, Tuhan jelas bahwa dikatakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya di sini Tuhan bahwa kita perlu mengandalkan kedaulatan Allah. Artinya bahwa Tuhan dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Bahwa tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan manusia rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Allah kata membawa kita damai sejahtera. Jadi kata jelas bahwa tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Ada firman Tuhan berkata, manusia mereka-reka kejahatan, tapi Allah mereka-reka kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu saudara Tuhan, bahwa jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah kepada Kristus bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu dalam Roma 8 ayat 28. Dan yang ketiga saudara Tuhan, di ayat 30 dikatakan di situ, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Nah, berarti yang ketiga saudara Tuhan, kita harus andalkan mujizat Allah. Sebagai Tuhan, banyak orang percaya merindukan untuk dapat mengalami mujizat. Tetapi saya dikatakan dalam firman Allah pagi hari ini, ya, tidak akan datang ketika kita baik-baik saja.
Jadi mujizat itu akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Jadi mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit. Dan sangat dikatakan secara akal sudah mustahil dapat melewati masalah itu. Tapi ingat firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak mustahil. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua masalah kita hadapi sungguh sangat mudah di hadapan Allah. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebab itu kita perlu untuk apa? Mengandalkan mujizat Allah. Nah, ketika kita menghadapi segala persoalan hidup, Tuhan, agar kita tak kuat dan tidak mudah kita putus asa. Maka dikatakan di sini, saudara Tuhan, mari kita andalkan mujizat Allah. Saudara Tuhan, jelas bahwa di sini dikatakan jelas bahwa mujizat itu kita butuhkan. Pertanyaanlah, apakah kita sudah pernah mengalami mujizat dari Allah? Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan, setiap kita mendengar firman Tuhan ini, pasti kita sudah pernah menerima mujizat Allah. Di luar kemampuan kita, Tuhan, mungkin kita sudah gak mampu lagi, udah gak kuat atas persoalan hidup hari-hari ini. Tapi percayalah, mujizat Allah masih ada bagi kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi, saudara Tuhan, bahwa pagi hari ini yang Tuhan minta kepada kita, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, pagi hari ini seperti biasa setiap minggu pertama, setiap bulan, gereja kita selalu mengadakan itu perjamuan kudus, di mana kita menceritakan dari kematian Yesus dan bangkit anak ke sorga. Dan kita mewartakan itu kepada sekeliling kita, kepada orang-orang yang belum mendengar nama Yesus. Oleh karena keselamatan yang diterima daripada Allah. Bapak Ibu, mari sekam roti dan anggur, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, sucikan hati kami. Biar kami melupakan apa yang di belakang kami. Kami mengampuni orang bersalah kepada kami, supaya Kau mengampuni kami, Bapa. Pada setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kami ambil sikap yang baik, Tuhan. Kami mau sama-sama makan dan minum bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, mari pegang roti dan kananmu. Namun sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Kemudian Bapak Saudara Tuhan, mari kacangkan kananmu. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih buat kemurahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Boleh kami sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami yakin ya Tuhan, buat kami yang mungkin yang lemah pada pagi hari ini, beri kekuatan baru. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin diberkahi. Dan juga kami juga bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Semakin terjepit, semakin melejit. Ada 3 poin yang kami pelajari. Di saat kami terjepit ya Tuhan, kami mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, kami mengandalkan kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, kami mengandalkan mujizat. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa kesempatan indah pada minggu pertama ini, di mana kami mengembalikan milik Allah itu persepuluhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan pada pagi hari ini. Karena persepuluhan adalah perintah Allah. Di saat kami berikan persepuluhan, menenangkan hatimu ya Tuhan. Hatimu disenangkan ya Bapa. Dan juga persembahan khusus, persembahan PTI yang kami berikan pada pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau membalaskan ya Tuhan segala apa yang Kau berikan pada pagi hari ini. Melalui pekerjaan usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak di surga, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang menunggu pengumuman untuk mereka akan mendapatkan pendidikan yang mereka tuju ya Tuhan. Mari Bapak berikanlah yang terbaik kepada mereka sesuai yang mereka rindukan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tanggal 7 besok Tuhan akan ada pengumuman bahwa mereka akan mendapatkan sekolah yang terbaik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan semuanya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau berikan yang luar biasa, yang senantiasa berkat-berkat-Mu atas mereka semua ya Tuhan. Terima kasih di sorga. Kami percaya Tuhan, sebelum kami menerima doa berkat, baik yang di rumah-rumah dimanapun kami berada, biar kami sempurnakan doa kami ini Tuhan dengan doa Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.